Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap. Berjalanlah dia di badai kencang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah online pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah secara online bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ibadah hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan terus menentang. Kita akan belajar, saudara, bagaimanakah supaya kita itu menjadi orang-orang yang tidak terus menentang. Menentang dalam pengertian, menentang hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan. Karena sifat menentang itu mencerminkan bahwa dalam kehidupan kita itu belum ada kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita. Karena itu, saudara sekalian, marilah kita akan melangkah lebih jauh dalam ibadah kita hari ini dengan kita menaikkan pujian kasih, tidak sekedar kata-kata. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, yang menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bagaikan pelita di malam hari,
menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Saudara, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan menyadari segala kesalahan kami. Karena hanya dengan orang-orang yang menyadari dirinya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, adalah orang-orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui ibadah pada hari ini. Karena itu ya Bapa, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami, kesombongan kami, keangkuhan kami. Kalau selama ini seringkali kami tidak punya kepekaan terhadap Tuhan yang senantiasa ingin mengubah kehidupan kami. Ampunilah kami, seringkali kami begitu mudah mengkritik dengan keras orang lain. Tetapi diri kami sendiri tidak mau membuka diri, menerima kritikan dari orang lain. Kami marah ketika orang lain mengkritik kami, tetapi kami begitu keras dan kasar ketika kami mengkritik orang lain. Tuhan, ampunkanlah atas segala kesombongan kami Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah bagi saudara dan saya. Berita anugerah saya bacakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Berkata demikian, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau ya Tuhan, Rajaku dan Engkau sahabatku. Ku serahkan padamu seluruh kasihku dan hidupku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Saudaraku dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali belajar firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau belajar, hati dan telinga seorang murid yang mau diajar oleh Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rendah hati. Karena dengan sikap yang rendah hati itulah firman-Mu akan mampu kami mengerti dan punya kuasa untuk mengubah hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman-Nya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat-sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku
akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang tidak hanya membaca mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin revolusi Amerika dan juga menjadi salah satu penanda tangan deklarasi kemerdekaan Amerika yang bernama Benjamin Franklin, saudara, dia pernah berkata demikian: saat kamu berhenti berubah, pada saat itu hidupmu berakhir. Dengan kata lain, saudaraku, Benjamin Franklin ini mengatakan kepada kita, kalau hidupmu itu tidak mau berubah, sesungguhnya saudara dan saya itu sama seperti orang yang sudah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah perubahan. Dan yang tidak pernah berubah, saudara, itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau saudara ingin terus hidup dalam kehidupan ini, saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus berubah. Berubah di sini bukan berarti berubah menjadi tidak baik, menjadi lebih buruk, bukan. Tetapi berubah di sini maknanya adalah berubah menjadi lebih baik. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ternyata untuk mengalami dan melakukan sebuah perubahan ternyata tidak mudah. Mari saya mengajak saudara untuk melihat tayangan video yang di belakang ini. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Saudara, mengapa wanita di video tadi itu dia seperti membuang komputernya, saudara? Karena dia punya kebiasaan yang lama, di mana wanita ini biasanya mengetik dengan pakai mesin tik biasa, saudara. Dan saudara tahu mesin tik pada zaman dulu, saudara, itu ada rollnya, digeser begitu. Kalau mengetiknya sudah mentok itu digeser. Tetapi kalau saudara itu mengetik dengan komputer, itu tidak seperti itu digeser. Seperti itu, saudaraku. Tayangan video tadi ingin mengatakan kepada kita bahwa untuk mengalami sebuah perubahan yang baru, saudaraku, itu perlu suatu proses. Itu perlu suatu latihan supaya kita itu bisa menunjukkan atau mengalami kebiasaan yang baru. Ternyata untuk berubah itu perlu proses. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah di dalam kehidupan kita. Intinya, saudaraku, berubah menjadi baik itu ternyata tidak mudah. Dan ternyata masalah perubahan ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang. Itu sudah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan sejak pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku, menghadapi orang-orang yang sulit berubah, itu juga ternyata sudah ada di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus datang untuk membawa suatu perubahan. Mereka memiliki
cara yang berbeda untuk membawa perubahan. Mereka memiliki metode yang berbeda untuk menyuarakan perubahan. Mereka memiliki gaya yang berbeda untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan pada zamannya. Tetapi saudaraku, walaupun Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini memiliki gaya yang berbeda untuk melakukan sebuah perubahan, tetapi mereka punya visi dan misi yang sama, yaitu untuk melakukan sebuah perubahan. Yohanes Pembaptis, saudaraku, dia memiliki cara mengadakan suatu perubahan dengan cara dia itu menjauhkan diri dari keramaian. Dia memiliki gaya hidup seperti orang bertapa. Dia tinggal di padang gurun, saudaraku. Dia berjubah bulu binatang. Dia makan belalang dan madu hutan. Tidak makan roti dan minum anggur, saudara. Tetapi saudaraku, Yohanes memiliki cara yang seperti itu, tetapi dia juga memiliki tujuan, yaitu dia ingin melakukan perubahan terhadap orang-orang pada zamannya. Kita melihat dengan sangat lantang, saudaraku, Yohanes Pembaptis berkhotbah di tepi sungai Yordan dengan berkata, "Bertobatlah, berubahlah, sebab kerajaan sorga itu sudah dekat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu cara Yohanes Pembaptis. Dia melakukan cara hidup yang berbeda dengan cara Yesus untuk menyuarakan atau melakukan perubahan. Dia tinggal di padang gurun, di tempat yang sepi, tetapi berbeda dengan Yesus. Cara Yesus melakukan perubahan adalah, saudaraku, dia justru mendekatkan diri dengan keramaian. Dia mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya, saudaraku. Yesus tidak tinggal di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus tinggal bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Yesus punya satu tujuan dan visi yang sama seperti Yohanes Pembaptis, yaitu dia menyuarakan, mengadakan suatu perubahan di dalam kehidupannya. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, dia suka berpuasa, saudaraku, jauh dari keramaian, tetapi Yesus itu sebaliknya. Dia suka diundang makan bersama dengan orang-orang yang mengundang makan dia. Tetapi dua orang yang punya gaya kepemimpinan yang berbeda ini, dia punya visi yang sama, yaitu ingin mengadakan satu perubahan. Tetapi ternyata, saudaraku, perubahan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, perubahan yang juga disuarakan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian, ternyata kedua-duanya itu menghadapi tentangan. Mereka dilawan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang notabene adalah mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama. Ternyata justru tokoh-tokoh agama inilah, saudaraku, yang menentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, yang menyuarakan supaya mereka itu berubah. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terhadap kondisi orang-orang Farisi dan orang atau ahli-ahli Taurat ini di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dengan apakah akan kuupamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saudara, apa artinya Yesus memberikan perumpamaan seperti ini?
Pesan yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah bahwa ketika mereka itu mendengarkan ajakan Yesus, teguran Yesus untuk berubah, mereka tidak punya respon sama sekali. Seperti kalau ada orang mendengarkan orang menyanyi atau orang bermain musik, dia tidak punya respon sama sekali. Tidak berjoget, tidak menari. Kalau ada orang yang menyanyikan kidung duka, mereka juga tidak bersedih. Jadi pesan yang disampaikan adalah mereka tidak punya respon. Mereka tidak punya kepekaan terhadap ajakan Yesus supaya mereka itu berubah. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, ketika mereka tidak ada respon sama sekali terhadap teguran dan ajakan Yesus supaya mereka berubah dalam kehidupan mereka. Karena mereka itu hanya seorang yang mengajarkan tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak pernah melakukan hukum-hukum itu. Dan ketika Tuhan menegur mereka, mereka tidak meresponi apa yang Yesus katakan kepada mereka. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan mereka itu tidak responsif? Apa yang menyebabkan mereka itu tidak punya kepekaan? Ketika mereka ditegur oleh Yohanes Pembaptis atau ditegur oleh Tuhan Yesus supaya mereka itu bertobat, supaya mereka itu berubah, saudara. Apa akar masalahnya? Apa persoalan seseorang itu ketika dia itu sulit untuk berubah, ketika diajak untuk berubah menjadi orang yang baik, itu justru terus menentang, terus melawan. Apa yang menyebabkan ada orang-orang yang seperti itu, saudara? Yesus memberikan jawaban kepada kita dalam ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Jadi ajaran Yesus itu tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang notabene mereka orang-orang yang pandai. Kalau sekarang mungkin sudah gelarnya S3, doktor, atau S2. Tetapi ketika mereka menerima ajaran Yesus, mereka tidak bisa menerima itu. Tetapi justru yang bisa menerima ajaran Yesus itu justru adalah orang-orang kecil. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak pandai. Kenapa mereka tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Karena mereka merasa diri mereka itu sudah cukup ilmunya. Mereka tidak perlu belajar lagi. Mereka tidak perlu lagi menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan dari orang lain. Mereka menganggap diri mereka itu sudah benar, sehingga mereka tidak perlu diajar lagi oleh orang lain. Dengan kata lain, saudara sekalian, mengapa orang-orang Farisi ini, mengapa ahli-ahli Taurat ini terus menentang dan melawan Yesus untuk bisa berubah? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Saudara, ada pepatah mengatakan demikian. Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata daripada melawan kesombongan diri sendiri. Artinya apa? Bahwa untuk melawan kesombongan itu tidak mudah. Lebih mudah kita itu melawan ribuan orang bersenjata daripada kita melawan orang yang sombong.
Orang yang sombong itu seumpama orang yang berdiri di atas gunung, saudara. Dia memandang orang lain itu kecil, namun dia tidak sadar kalau orang lain pun juga melihatnya itu kecil. Saudara, itulah pepatah-pepatah yang ingin mengingatkan kepada kita bahwa pada hakikatnya orang yang sombong itu tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang kecil. Dia menganggap dirinya itu orang yang besar. Ada lagi sebuah ungkapan mengatakan demikian. Orang yang sombong kalau dikritik itu akan marah besar. Tetapi kalau dia mengkritik orang lain itu dengan keras dan kasar. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Karena kesombongan mereka, menganggap diri mereka hebat, pandai, akhirnya mereka itu sulit untuk bisa mengalami perubahan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sulit untuk bisa berubah menjadi orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, karena kesombongan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah Tuhan Yesus, saudara? Ketika dia menghadapi orang-orang yang terus menentang dia, ketika Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tetapi terus mereka menentang Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Yang pertama, saudara, ketika Yesus menghadapi orang-orang yang terus menentang dia, tidak respon kepada dia, sikap yang dimiliki oleh Yesus yang pertama adalah bersyukur. Dikatakan ayat yang ke-25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Jadi sikap Yesus ketika menghadapi orang-orang yang menentang dia, saudara, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur, saudara? Kok bisa Yesus bersyukur? Wong dia ditentang, tidak dihargai, dia dilawan, diabaikan. Kenapa Yesus bisa bersyukur? Kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Karena Yesus tahu bahwa ajakan perubahan, kebenaran yang dia suarakan itu memang ditolak oleh orang-orang besar. Tetapi ada yang menerimanya. Ada yang mau berubah. Yaitu orang-orang yang dianggap kecil. Orang-orang yang dianggap bodoh. Dengan kata lain, saudaraku, Yesus tetap optimis. Walaupun orang-orang besar itu melawan dia, menentang dia, sepertinya apa yang dia katakan itu tidak ada hasilnya. Tetapi ternyata apa yang dia katakan itu, saudara, gerakan perubahan yang dilakukan oleh Yesus itu ternyata tidak semuanya menentang dia. Masih ada orang-orang yang mau meresponi ajakan Yesus untuk berubah. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupanmu engkau sepertinya selalu ditentang oleh orang lain, engkau sebagai orang tua mungkin ditentang oleh anakmu, ditentang suamimu, istrimu, orang-orang sekitarmu, karena saudara punya maksud baik untuk mengadakan perubahan kehidupan ini yang lebih baik. Percayalah bahwa apa yang engkau lakukan itu tidak akan sia-sia. Tidak semuanya itu menolak saudara. Pasti ada yang menerimanya. Karena apa yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang kita katakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu marilah kita belajar seperti Yesus,
ketika kita menghadapi perlawanan, ditentang saudaraku. Bersyukur. Bersyukur seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, sikap Yesus ketika dia menghadapi orang-orang yang menentang dia adalah dia tetap memiliki sikap yang lemah lembut. Dikatakan ayat yang ke-29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut." Lemah lembut di sini dari kata Yunaninya praus. Itu gambarannya itu seperti kuda yang sudah terlatih. Sehingga ketika kuda ini diberikan beban berat, dia itu tidak memberontak, tidak kaget. Karena dia sudah terlatih. Nah, itulah gambaran kata lemah lembut di sini. Jadi lemah lembut itu jangan saudara gambarkan seperti orang yang lebay, gemulai, tidak punya kekuatan sama sekali. Justru sebaliknya. Lemah lembut di sini justru adalah menggambarkan orang yang kuat. Walaupun dibebani beban yang berat, walaupun ditentang begitu rupa, tetapi dia tetap kuat. Dia tetap konsisten, saudara. Dengan kata lain apa, saudara? Kelemah lembutan yang dimiliki oleh Yesus itu menggambarkan dia tidak putus asa untuk terus menyuarakan perubahan di dalam kehidupannya. Karena itulah dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, belajarlah padaku." Kalau Yesus putus asa, udahlah wes, sudahlah, sakarepmu dewe, sana begitu ya. Tapi Yesus masih berkata, mengundang orang lain, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen, seringkali kita menghadapi kondisi di mana orang-orang di sekitar kita itu menentang kekristenan, melawan kita sebagai orang-orang Kristen. Walaupun kita sebagai orang-orang Kristen sudah berupaya untuk berbuat hal-hal yang baik, menyuarakan kebenaran demi suatu perubahan. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menentang kita, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus. Milikilah hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya di antara banyak orang yang menolak, yang menentang kita, sesungguhnya pasti ada di antara mereka yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, tetaplah miliki sikap hati yang lemah lembut, saudara. Tetaplah kuat. Jangan menjadi orang Kristen yang lebay, yang gampang putus asa menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Milikilah sikap hidup yang kuat, yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Atau mungkin selama ini hidupmu, engkau sedang putus asa karena engkau sulit untuk bisa mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang lebih baik. Engkau ingin menjadi orang yang meninggalkan dosa-dosamu, kebiasaan jelek saudara, tetapi juga selalu gagal lagi. Dan engkau lelah karenanya. Datanglah kepada Yesus. Tuhan tahu betul. Karena itulah saudara dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Beban berat karena menghadapi tentangan di dalam kehidupan ini. Beban berat oleh karena menghadapi tantangan di dalam diri kita sendiri yang sulit untuk bisa berubah. Datanglah kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya saya mengajak saudara untuk bisa melihat tayangan yang berikut ini. Tayangan ini beberapa
minggu ini menjadi berita viral, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dianggap tidak bisa bekerja dan tidak bisa berkoordinasi dalam percepatan penanganan COVID-19 di kota Surabaya. Wali Kota Tri Risma hari ini menangis dan bersujud di hadapan belasan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur hingga 2 kali. Ya, bahkan Risma sempat berujar dirinya tidak pantas menjadi wali kota Surabaya. Bu, jangan gitu, Bu. Bu, jangan gitu, Bu. Bu. Tak ada yang menduga Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini spontan menangis sambil bersujud di hadapan belasan dokter saat audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jatim dan IDI Surabaya di Balai Kota Surabaya Senin siang. Aksi spontan Wali Kota Surabaya ini mengundang iba kalangan dokter peserta audiensi sambil berupaya menenangkan Tri Risma. Sang wali kota tak kuasa menahan kekesalan dan kesedihannya karena dianggap tidak bisa bekerja dan tidak bisa berkoordinasi dalam percepatan penanganan COVID-19 di kota Surabaya. Bahkan Risma kembali menangis dan bersujud untuk kedua kalinya dan mengatakan dirinya tidak pantas menjadi wali kota Surabaya. Bekerja berat gitu. Apa dikira saya rela warga saya mati? Pak, malam kami mati ngurus jangankan warga saya, Pak. Semalam masih jam 3 kita masih ngurus warga yang bukan orang Surabaya. Kami masih ngurus jam 3 pagi dengan Limas. Masih ngurus, padahal itu bukan warga Surabaya. Kami masih ngurus. Jadi ya mohon maaf Pak Sudarsono. Gak pantas saya jadi wali kota Surabaya. Saya mohon maaf. Ketua Tim Medis RSUD Dr. Sutomo Surabaya menanggapi peristiwa yang terjadi di hadapannya mengungkapkan, Tri Risma hari ini diakuinya sosok wali kota yang sangat bertanggung jawab terhadap warganya. Karena justru itulah kebaikan beliau itu kelihatan di situ. Rasa tanggung jawab yang besar dan merasa bersalah itu, ini adalah suatu ibu wali kota yang luar biasa menurut saya. Ya, saya sebenarnya juga merasa ya apa gitu ya, tapi saya ngomong apa adanya karena saya yang memang turun langsung. Sebelumnya kasus sebaran COVID-19 di Jawa Timur masih didominasi oleh Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Satgas COVID-19 pada hari Senin mencatat, Jawa Timur menempati angka tertinggi jumlah pasien terkonfirmasi positif corona, yakni bertambah 297 kasus baru, sehingga menjadi 11.805 kasus. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara pasti kenal dengan sosok pemimpin daerah ini, yaitu Ibu Risma. Di mana dia itu sebagai seorang pemimpin wali kota Surabaya, dia tidak segan-segan dia bersujud di depan para dokter. Karena dia mengakui kesalahannya, dia merasa dirinya itu gagal, saudara. Untuk bisa mengarahkan rakyatnya, untuk bisa mentaati, bekerja sama untuk bisa melawan virus corona. Tetapi pada kenyataannya Surabaya itu semakin meningkat kasus coronanya. Yang menarik saudara sekalian, Bu Risma ini, dia bersujud di depan para dokter dan dia mengakui kegagalannya itu. Bahkan dia mengatakan dia merasa tidak layak untuk menjadi wali kota Surabaya. Saudara kasih Tuhan, bagi saya, Ibu Risma itu sebagai seorang pemimpin bukan gagal. Karena keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari hasil kepemimpinannya, tetapi bagaimana dia menjalani proses sebagai seorang pemimpin. Saudara, kalau Yesus dikatakan pemimpin hanya berhasil karena hasilnya, maka dia dikatakan pemimpinnya gagal. Orang Farisi tidak berubah kok, saudara.
Yohanes kalau dikatakan seorang pemimpin yang berhasil, dia gagal kalau hanya diukur dari hasilnya. Ternyata orang Farisi, ahli Taurat tidak berubah. Tetapi seorang pemimpin, saudara, yang berhasil tidak hanya diukur, saudara, dari hasil kepemimpinannya itu. Tetapi bagaimana dia itu menjalani proses kepemimpinannya itu. Salah satunya adalah dia berani mengakui kegagalannya. Dia berani meminta maaf. Ketika dia berani mengatakan kegagalannya, berani minta maaf, itu menunjukkan ada kerendahan hati di dalam kehidupannya. Dan ketika ada seorang itu memiliki kerendahan hati, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak mudah menentang. Menjadi pribadi yang sesungguhnya mengekspresikan dia pribadi yang mau belajar. Saudara sekalian, saudara termasuk seorang pribadi yang seperti apa, saudara? Pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, pribadi yang punya jiwa yang besar, mengakui kegagalannya, kesalahannya kita kalau memang kita salah. Atau kita menjadi pribadi yang sombong. Sehingga kita akan sulit untuk diubah oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selalu melawan Tuhan. Menentang. Menutup diri kita. Untuk terus belajar di dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka melawan dan menentang, tapi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau belajar terus-menerus berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami diingatkan pada hari ini melalui firman Tuhan. Siapakah diri kami saat ini di hadapan-Mu? Kami seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, atau kami seperti Yesus atau Yohanes Pembaptis? Ajarlah kami Bapa untuk memiliki hati yang rendah hati. Hati yang tidak sombong. Hati yang terus mau belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak terus menentang, melawan ketika Tuhan itu mengajar kami melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami itu boleh menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan ini. Tuhan berkesempatan hari ini, kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus jemaat-Mu yang sedang sakit seperti Bapak Andi, Tante Chuanyu, Cik Shulin, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang sudah usia lanjut, Bapak Ibu Tiongsing, Maklis, Bapak Gideon, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan mereka terus kekuatan. Terlebih Tuhan jamah dan berikan mereka pemulihan untuk kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kondisi bangsa kami menghadapi virus corona ini. Khususnya daerah kami, Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang rendah hati,
taat dan tunduk kepada protokol kesehatan menghadapi virus corona ini, agar virus corona segera bisa diatasi dan selesai, sehingga kami bisa menjalani hidup yang seperti biasanya. Berikanlah kepada rakyat Indonesia hati yang rendah hati, yang taat Tuhan terhadap para pemimpin yang menghimbau kami untuk mengikuti protokol kesehatan di dalam melawan virus corona. Berikanlah kepada para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan, kerendahan hati ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan dari masyarakat yang tidak atau mengabaikan himbauan mereka, supaya mereka tetap diberikan kelemah lembutan dalam hati mereka itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk para pasien corona, supaya Tuhan yang memberikan mereka tetap semangat, dan juga para dokter yang menanganinya diberikan juga semangat. Bila dengan adanya kerjasama antara pasien dan tenaga medis, mereka para pasien boleh segera mengalami pemulihan yang lebih baik. Kami menyerahkan Bapa Surgawi untuk sekolah kami Kista Citra kepadamu. Kami serahkan untuk Rumah Sakit Ngesti Waloyo. Pakailah badan-badan misi ini untuk menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan di dalam dunia pendidikan yang lebih baik maupun di dalam dunia kesehatan yang semakin lebih baik. Inilah ya Tuhan Yesus doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama umat Allah di sepanjang abad dan di seluruh dunia kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya akan saya bacakan dari Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami, memberikan pekerjaan bagi kami, sehingga sampai hari ini kami masih mendapatkan berkat yang cukup yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami bersyukur kalau kami juga boleh membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati dan dengan sukacita. Biarlah persembahan ini juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan
persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di